Ini foto IHSG terbaru. Foto IHSG terbaru teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan, IHSG ini dia nurut banget dengan support resistennya secara teknikal ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini kena MA50 udah beberapa hari ini, dia kayak hidup enggan mati tak mau. Turun enggak, naik juga enggak. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Sideways di situ. Perkiraan kita sih sebenarnya dia akan bergerak sideways di sini. Tuing, turun, terus kemudian dia naik lagi. Turun, naik lagi kayak gitu. Kira-kira gitulah ya. Nah, jadi supportnya masih di 6738, bekas support yang kemarin. Apakah IHSG ini udah aman? Ditanya udah aman atau belum? Berarti kita lihat dari trennya ya. Buat teman-teman, ada nggak yang kemarin ikut workshop super trader nih? Buat yang ikut workshop super trader, tarik apa nih ya? Tarik satu garis, aku tarik satu garis downtrend line ya. Jadi kemarin buat yang ikut workshop pasti udah ngerti nih gimana cara narik garis ini. Nah, kita coba hubungkan high dengan high. Oke, yang kemarin sempat ikut workshop boleh nih absen di sini nih, cerita gimana pengalamannya. Terus dapat apa aja. Nah, kalau kita tarik dari downtrend line yang kedua di bawah ini, memang dia udah naik dari downtrend line-nya. Saya ini banyak yang ikut juga nih. Udah naik, banyak yang udah naik gini ya. Jadi teman-teman ini dia sebenarnya sekarang dalam jangka pendek banget terjadi satu perbaikan tren. Cuman kita jangan expect too much gitu ya. Nah, ini kita lagi nunggu FOMC meeting dalam waktu dekat ini, tanggal 26 sampai 27 Juli waktu Amerika. Jadi tanggal 28 hasilnya di Indonesia. Ini nggak heran kalau marketnya sideways ya. Nggak heran kalau marketnya sideways. Nah, Bank Sentral Indonesia atau BI sendiri kemarin nggak naikin suku bunga. Kayaknya mereka juga lagi wait and see dari US, apakah US akan naikkan suku bunga banyak atau enggak gitu ya. Jadi di Agustus US tuh nggak ada, The Fed nggak ada FOMC meeting, habis itu terus September. Jadi kemungkinan di Agustus nanti kayaknya market justru malah bisa recover, malah bisa membaik gitu. Oke, jadi market lagi nunggu beberapa hari ini. Kalau sampai nanti suku bunganya di US naik, kayaknya koreksi atau turunnya pun juga nggak begitu banyak. Tanggal 28 Juli nanti, 28 tuh hari apa ya? Kamis, kayaknya nggak bakalan turun banyak sih ya. Kenapa? Karena semuanya udah terantisipasi. By the way, ini nanti kita akan belajar dari Coach Afif nih ya. Kita akan belajar tentang saham-saham konstruksi yang sempat aktif beberapa hari ini, terutama hari ini ya. Sentimen terbarunya gimana, terus kemudian sentimen dari US gimana. Terus kita juga akan bahas beberapa saham yang terkait dengan gas, karena harga gas naik sampai 50% selama sebulan ini gitu. Emiten apa yang menarik, nanti kita akan bahas. Kemudian hari ini saham tuh banyak yang turun dari metals, commodity metals gitu ya, dari metals. Apakah masih ada ketakutan sih dari investor akan resesi dari Amerika? Ntar kita akan bahas teman-teman ya. Oke, hari ini investor asing kembali net sell setelah beberapa hari kemarin tuh net buy. Ini dia kembali net sell, investor asing. Net sell-nya, net sell atau jual bersih di market reguler tuh sebesar 350 miliar. Yang terbesar di MDKA, tapi net sell-nya kecil-kecil. Di MDKA 63 miliar, Antam 46 miliar, Bank Rakyat Indonesia 34 miliar, Harum 32 miliar, dan Inco 29 miliar. Maka dari itu nggak heran ya kalau metals banyak yang turun. Nah, kita coba cek ya. Coach Afif jangan diculik ke Bali, Wahanda Kawibawa. Oke. Nanti ke Balinya bareng-bareng aja, rame-rame. Oke, kita coba bahas dari metals dulu ya teman-teman ya. Jadi MDKA, Incotins, Harum, Antam itu gimana? Koreksinya kayak gimana? Sekarang kita lihat.
Afif paling vintage. Apa artinya paling vintage? Idola bapak-bapak. Kirain idola ibu-ibu. Coach Afif idola bapak-bapak. Oke. Udah ditunggu ini para fansnya nih Coach Afif nih ya. Oke, jadi ini kalau teman-teman perhatikan Antam ya. Antam ini dia ada satu koreksi normal itu ini dari resistennya pada tanggal 5 Juli kemarin ya. Jadi kena resisten di sini dan teman-teman perhatikan untuk Antam ini hati-hati karena dia sebenarnya terjadi satu divergensi. Nah, ini kemarin dijelasin di workshop juga ya. Nih. Ini terjadi satu divergensi. Harganya naik tapi volumenya turun. Cuman kejadian ini juga sempat waktu itu terjadi di saham apa ya, kalau nggak salah Harum atau apa ya, dulu terjadi divergensi terus kemudian malah naik, tapi ini bukan jadi satu pembenaran, nggak boleh jadi satu pembenaran. Kalau misalkan wah divergensi katanya turun malah naik gitu, jangan dijadiin satu signal beli. Jadi untuk Antam ini kita justru masih tetap harus waspada karena logikanya kalau harga saham naik, volume turun, itu berarti daya belinya masih lemah, masih belum kuat gitu. Oke, koneksi aku oke nggak, Pak Budi, Bu Rachel? Koneksi aku oke nggak? Blur? Baiklah. Koneksi aku oke nggak, teman-teman? Kalau nggak oke, aku ganti wifi. Tolong dijawab dong. Breeze, banyak yang nanya Breeze. Wow, kenapa Breeze? Baiklah. Koneksi aku oke nggak? Blur ya, oke ya. Tunggu ya, jangan kemana-mana, saya ganti wifi dulu. Ini agak pause bentar, tapi stay here. Aku lagi ganti wifi, makanya ke pause. Oke, sekarang udah lancar semuanya. Hopefully udah lancar ya. Nah, terus kemudian kita masih di metals dulu sebelum nanti saya ke Breeze, Agro, dan ke pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Oke, ini aku ke Harum. Harum ini sebenarnya ada batu bara dan juga ada metalsnya juga. Nah, daripada Antam sebenarnya lebih menarik saham Harum nih ya. Harum nih kemarin breakout dari double bottomnya, terus kemudian breakoutnya tuh juga ada volume gitu. Beberapa hari ini hijau lebih tinggi daripada merah gitu. Nah, untuk Harum sendiri dia masih akan mungkin naiknya nggak akan cepat ya, pelan-pelan. Intinya sih sebenarnya di bawah 15.20 kita batasi resiko gitu aja. Di atas 15.20 kita masih akan nge-hold gitu. Oke. Oh, waktu itu Breeze yang divergen, pantesan banyak yang ngomong, wah aku seneng. Berarti kalian semua tuh pay attention banget ya, kalian pay attention banget gitu. Kukirain pada nanya Breeze kenapa gitu. Ya benar. Ya ini yang divergen waktu itu Breeze ya. Jadi kalian pada inget ya. Mana ya waktu itu ya? Oh ini di sini. Sekarang candlenya jadi volumenya jadi kecil banget ya karena kebanting sama volume yang tanggal 12. Nah waktu itu kan dia divergen nih, dia jatuh dalam terus dia naik volume kecil gitu. Tapi habis itu naik kenceng. Nah ini nggak bisa dijadiin satu pembenaran. Kalau jadi satu pembenaran bisa bahaya nih ya. Oke. Kita ke metals lagi karena kadang-kadang memang terjadi anomali kayak gitu tapi jarang ya dong, kan gitu kan, pinter kata Bu Rachel, rajin. Oke, sekarang kita akan lihat saham Tins. Ganti komputerku, mau ganti wifi dulu bentar ya, aku ganti wifi. Breeze rising wedges, ya bener Pak Budi, rising wedges. Jadi mesti lebih berhati-hati Pak Budi Kaiing. Oke. Sekarang kita lihat Tins, sabar. Ada yang ke Toba dan sebagainya, ntar sabar ya. Oke, Tins ini juga kemarin breakout dari pattern bullish reversalnya, jangka pendek masih bisa ke 1470. Tapi kita objektif aja, kalau misalkan turun dari 1375 kita batasin risiko. Terus kemudian ada Inco, Fail Indonesia. Inco ini cakep dibandingin Antam. Inco ini lebih cakep ya, patternnya dia lebih cakep. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya,
ada kemungkinan dia akan koreksi ke MA 20-nya di sini. Terus dia akan mantul lagi gitu. Oke. Gini, kena resisten, potensi uji resisten 5.800. Kalau breakout dari 5.800 dia bakalan bisa menuju ke, kita hitung dari sini, tung, jadi ke 6.800 atau 6.550 dulu gitu. Oke, terus konstruksi ntar aku bahas pasti. Kenapa? Karena hari ini aktif. MDKA gimana kabar nih MDKA? Gambarnya buram. Lina Kalistatan. Lucu kamu. Gambarnya buram, masa sih buram. MDKA juga ada tanda reversal. Aku simpulin ya untuk metals. MDKA, Inco, Tins, Harum, Antam semuanya sebenarnya menunjukkan pattern reversal, masih bisa turun untuk konsolidasi atau sideways ya. Jadi kita masukin ke watchlist. Kalau dari 5 itu yang patternnya masih agak mengkhawatirkan memang Antam karena ada divergensi. Tapi kalau yang lainnya tadi aku ada mention kayak MDKA, Inco, Tins, dan Harum itu pattern reversalnya lebih rapi, lebih oke. Oke ya, terus aku mau bahas sektor batubara, masih dari komoditi. Aku mau bahas batubara. Aku mau bahas UNTR deh, UNTR dulu. Nanti aku ke Toba karena Toba menarik banget hari ini. Buram, mosok jelas lo aku di sini. Teman-teman yang lain bilangnya jelas katanya. Oke, ini UNTR, United Tractors ya. Ya, United Tractors ini udah breakout dari pattern inverse head and shoulder. Jadi path-nya dia kira-kira bakalan gini. 31550 turun terus kemudian bisa naik lagi ke sini. Gitu. Ini ya. Jadi kira-kira kayak gini, naik turun zigzag dulu, mungkin zigzagnya bisa sekali atau 2 kali baru naik ke 33275. Disclaimer ya. Koko David mewakili suara. Koko David, kok tahu bujuku namanya David? Lucu. Oke, terus aku mau ke Indi dan Adaro dulu sebelum ke Toba, biar kalian gemes ada apa dengan Toba. Lihat chart buram. Tapi ya toh aku juga nggak ngerti gimana caranya biar nggak buram. Oke. Ya ini Indinya ini dia bentuk double bottom tapi breakoutnya nggak bagus, breakoutnya kurang bagus, jadi justru malah rawan profit taking ya. Ini agak-agak rawan profit taking ini. Terus anyway, M-Trade masih ada nggak ya Indi ya? Sebentar, let me check. Indi nggak ada, Indinya udah kita jual 8 Juli ya, udah jualan. Terus aku mau banyak yang aman koneksinya, ada yang nggak tajam, aku nggak ngerti deh. Adaro, sekarang di Adaro market direction gimana nih? Wait and see, jadi mesti sabar nunggu FOMC meeting tanggal 27, 28 waktu Indo, 26, 27 waktu US. Nunggu FOMC meeting. Jadi sebelum keluar hasilnya ya masih harus bersabar, ini sideways marketnya. Tapi kalau perkiraan gimana abis FOMC meeting tuh bakalan turun dalam nggak sih? Kayaknya nggak bakal turun dalam deh, karena meskipun turun ya wajar-wajar aja karena kenaikan suku bunga udah diantisipasi gitu ya. Oke, ini Adaro. Nah ini Adaro. Adaro sih kalau kita perhatikan di sini masih akan zigzag kayak gini sampai ke 3250. Jadi aku ngelihatnya untuk metals dan juga batu bara ini masih bisa lanjut naik, tapi
pelan-pelan. Pelan-pelan tuh dalam arti nggak langsung up gitu, ada konsolidasi dulu, zigzag dulu, bentuknya zigzag dulu gitu. Jadi zigzagnya pelan-pelan gini terus naik. ESA anti slip FOMC, tahu aja kita mau bahas ESA nanti Pak Teddy. ASLC piye Cici? Oke, nanti aku bahas ASLC ya. Ya udah, kita bahas dulu konstruksi ya, konstruksi secara teknikal. Abis ini kita akan invite Coach Afif. Oke. Nah, ini konstruksi ada Adi. Teman-teman kalau perhatiin saham-saham konstruksi itu udah mulai aktif ya dari bulan Mei kemarin. Ini volume transaksinya tinggi. Terus kemudian di Juni ini volume transaksi juga tinggi pas dia naik. Ini juga beberapa kali naik volume transaksi lebih tinggi daripada pas dia turun gitu. Oh iya, Tobanya mana, kelupaan. Sorry. Kita back ke batubara deh, ke Toba deh. Udah dibikin penasaran, dilupain ya. Pada nagih deh. Oke, Toba hari ini naik 16%. Kabar bagus buat para nyangkuters. Kalau punya saham ini, besok masih bisa naik lagi. Cuman tadi kita mau beli, kita nunggu retracement, nggak dikasih retracement ya. Andaikan besok ada retracement dengan volume yang lebih kecil, kita akan masuk. Tapi kalau dia naik lagi ya nggak usah dikejar. Yang namanya trading itu nggak harus selalu perfect semuanya dapat. Toba supportnya di 785 ya. Belinya mungkin nggak sampai deket 785 pas deh, tapi di dekat-dekat itu kayak 800-an gitu. Sedangkan resistennya yang pertama di 880, kalau terlampaui bisa sampai ke 1000 untuk Toba ini. Jadi bisa buat trading jangka pendek. Oke ya, kita watch untuk Toba ya. Nah sekarang kita ke konstruksi lagi nih. Tadi ada Adi, terus sekarang kita ke Wika. Habis itu kita akan invite Coach Afif yang vintage katanya. Tadi aku nggak ngerti kenapa dibilang vintage. Oke. Ya, aduh, coret. Oke, ya ini Wika dia masih sideways juga, tapi kita ngelihat ada pattern akumulasi nih di Wika nih ya. Di sini volumenya gede, di sini juga volumenya gede pas dia naik gitu. Jadi kayaknya bisa dikumpulin dikit-dikit buat yang masih punya duit, terutama kalau dia dekat dengan harga 895 gitu. Disclaimer Miss, oke, thank you Ken udah ngingetin disclaimer terus ya. Jadi pastinya kita di saham tuh nggak ada satu kepastian gitu loh. Yang pasti cuman apa ya? Yang pasti nggak ada yang pasti juga di hidup ini, di dunia ini ya. Ya, jadi pahami resikonya itu aja. Oke, kita akan invite Coach Afif. Gak usah lihat story yang suka pamer-pamer. Ya, karena kalau mereka lagi rugi juga gak dipamerin kamu. Gak usah FOMO. Bandingin diri kita dengan diri kita yang kemarin-kemarin, yang sebelum-sebelumnya, daripada kita bandingin diri dengan orang lain sukses. Ya kamu happy terus. Aku mau ngomong nggak enak tadi, tapi ini Kanjeng Dila ngomong yang pasti kematian. Aku tadi mau ngomong berhenti lama banget. Halo Coach. Halo. Apa kabar? Halo Miss. Masih di kantor? Baik. Oke. Iya nih Miss. Terus ditunggu nih, fansnya banyak nih. Kita mau ngomongin FOMC meeting dulu aja ya. FOMC meeting ini kan digelar beberapa hari lagi nih. Ini kira-kira gimana nih? Bicara tentang US inflasi dan potensi resesi itu kayaknya udah orang udah mulai bosen deh. Tapi what to expect di FOMC meeting besok ini? Iya, memang kalau kita bicara FOMC, pasti satu poin yang paling penting dari FOMC meeting itu adalah suku bunga, teman-teman. Karena suku bunga di US itu mereka ambil kebijakan itu di FOMC. Jadi kalau misalkan di bulan Agustus itu nggak ada FOMC, ya berarti di bulan Agustus nggak bakal ada kenaikan suku bunga atau semacamnya gitu. Jadi di bulan Juli ini akan menjadi salah satu ya momen yang cukup dinanti-nanti lah oleh investor gitu. Karena kalau misalkan teman-teman perhatikan konsensus itu memperkirakan kenaikan suku bunga di bulan Juli ini itu masih di 75 basis point atau sekitar 0,75% gitu. Karena ya mau nggak mau The Fed itu harus menaikkan suku bunga
cenderung agak lebih agresif gitu, karena melihat ternyata setelah suku bunga itu naik 1,75 poin, itu 1,75%, itu inflasinya tidak terkendali gitu, masih naik gitu. Sehingga kalau misalkan di bulan ini, di nanti tanggal 28 itu akan naik 0,75% atau mungkin sampai 1%, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang cukup wajar, Miss. Oke. Kesimpulannya, kalau misalkan ada koreksi pun sepertinya juga nggak akan sampai terlalu banyak gimana ya? Iya, betul. Karena sudah memang diekspektasikan akan naik lebih signifikan di bulan ini untuk suku bunganya. Oke, Viv, hari ini tuh saham-saham tuh kan turun banyak, didorong oleh saham-saham metals nih ya. Kira-kira kenapa sih metals turun ini? Dan nanti aku mau bahas tentang konstruksi. Ini ada yang nanya tentang IKN. Konstruksi ini kalau aku lihat lagi masa akumulasi. Chartnya cakep akumulasi, tapi belum sampai rally gitu, belum. Tapi kayaknya udah mulai boleh nih kalau misalkan dikumpul-kumpulin dikit-dikit gitu. Nah, kita habis metals, kita bahas konstruksi, oke? Oke, memang kalau metals, terutama nikel ya teman-teman, saya lihat hari ini itu koreksi ya sebatas technical correction aja ya, karena memang secara fundamental saya rasa masih cukup oke untuk sekarang gitu. Karena kalau teman-teman perhatikan harga nikelnya, itu kalau saya cek hari ini, karena kan bukanya malam ya, itu masih naik sekitar 0,5%. 0,5% kenaikan hari ini selama 7 hari berturut-turut ke belakang itu ternyata naik terus gitu harga nikelnya. Ini yang membuat beberapa hari ini di saham metals ada apresiasi yang cukup lumayan gitu. Nah, kalau kita bicara metals, mungkin teman-teman juga ingat ketika saya menceritakan metals itu identik dengan sentimen negatif dari resesi. Tapi kalau saya rasa sentimen ini sudah sedikit mereda ya teman-teman, karena kalau kita bicara resesi, teman-teman bisa perhatikan resesi AS di tahun 2008-2009 gitu. Nah, ketika resesi itu terjadi di tahun 2008-2009 itu harga nikel itu sudah turun sekitar 50% gitu. Nah, kalau kita geser di harga metal sekarang, harga nikel sekarang, itu di awal April hingga bulan Juli kemarin di bottom, itu sudah turun sekitar 46% gitu. Artinya ya sudah unda-undi lah, sudah cukup mendekati penurunan yang ada di resesi sebelumnya gitu. Sehingga saya expect apa nih? Mirip-mirip lah. Tipis-tipis. Iya. Beda-beda. Jadi ya kita bisa expect bahwa harga nikel kalaupun turun tidak akan turun sejauh yang lebih parah lagi gitu. Itu yang saya lihat, sehingga ini juga akan ada apresiasi di harga sahamnya ya, karena kalau so far saya lihat harga saham nikel di Indonesia itu juga relatif ngikut dengan harga nikel global gitu, Miss. Itu loh terjemahannya keluar semua tuh, kurang lebih so-so deh. Kita geng Solo karena ya soloisme. Nanti kita bikin solonisasi, kalian jadi medok semua. Oke. More or less. Oke. Coach Afif, nanti kita setelah konstruksi, kita juga mau bahas tentang harga gas naik sampai 50% dan saham apa yang menarik dari situ, selain dari yang pastinya kelihatan jelas gas-gasan gitu ya. Ada saham yang lain yang menarik juga, yang teman-teman mungkin belum tahu gitu. Oke, Coach, kita bahas konstruksi dulu hari ini ya. Dan ini sekalian menjawab pertanyaan. Waduh, Joni Duawong julukan baru Afif unda-undi mateng loh. Satu Coach Hardware, yang satu unda-undi. Wah, ini di semua. Miss, perusahaan mana aja nih yang diuntungkan dalam proyek IKN dan gimana dampak ke depan harga sahamnya? Pastinya kita akan bahas sentimen lainnya juga dari sektor konstruksi. Silakan Coach Afif. Iya, mungkin kalau pertanyaan dari KA ini tentang perusahaan yang diuntungkan ketika IKN, itu bisa teman-teman cek di salah satu artikel Mtrade mungkin sekitar 3 minggu atau 1 bulan lalu ya, kita sudah pernah tulis ada beberapa sektor yang memang diuntungkan ketika IKN ini akan berlangsung pembangunannya atau mungkin ketika sudah jadi gitu. Tapi kalau kita bicara secara khusus untuk IKN terhadap konstruksi yang hari ini juga diperdagangkan cukup aktif, itu yang pertama memang di siang tadi itu ada kabar baru bahwa ternyata pemerintah ini sudah mulai untuk melakukan tender untuk sekitar 7 proyek di IKN gitu. Jadi proyek yang akan ditender ini seperti kayak bangunan-bangunan untuk menteri, kemudian untuk jalan raya, kemudian ada tol juga di IKN, itu sudah mulai ditender. Sehingga ini kita bisa
refleksikan kepada emiten-emiten konstruksi. Ketika tender ini mungkin akan diambil oleh emiten konstruksi, ada potensi untuk penambahan dari kontrak baru dari perusahaan-perusahaan konstruksi, sehingga itu akan menjadi sentimen yang positif. Itu yang saya lihat untuk sekarang gitu. Kemudian teman-teman juga hari ini itu kan tanggal berapa? 25 Juli ya gitu. Sudah di akhir Juli gitu. Dan teman-teman kalau kita kemarin sempat lihat beberapa berita dari pemerintah yang ya rencana dari pemerintah itu di bulan Agustus itu IKN akan mulai dibangun. Ini juga akan menjadi salah satu hal yang positif juga, karena ketika IKN dibangun ya otomatis emiten konstruksi ini juga akan mendapatkan sentimen lah, terutama dari bagaimana progres IKN ini berjalan. Itu yang saya lihat. Dan mungkin yang terakhir untuk konstruksi ini dari valuasi teman-teman. Valuasi memang kalau kita lihat dari PBV ya, karena mungkin kalau PI saya lihat kurang fair karena PI-nya itu masih sangat tinggi untuk sekarang. Kalau kita lihat secara PBV itu seperti ADI, kemudian Wika, sama PTPP, itu mereka masih di bawah PBV 1. Artinya memang sudah cukup bottoming untuk secara valuasi ini. Berarti paling suka sama apa? Kalau konstruksi, disclaimer teman-teman. Kalau konstruksi saya Wika. Kenapa? Karena mereka punya fokus ke salah satunya smelter. Jadi PTPP, kemudian yang USKT yang lainnya itu mereka punya spesialisasi sendiri. Tapi Wika ini mereka spesialisasinya salah satunya smelter, bangun smelter gitu. Sedangkan kita kan negara komoditi yang ya kita tahulah story bagaimana EV ke depan akan berjalan dan butuh smelter. Saya rasa Wika akan diuntungkan di sana. Oke. Ini banyak yang nanya sektor semen nih, ada kaitannya nggak dengan proyek IKN? Ini dari Chongki, Calvin juga nanya nih. Pasti dong. Untuk semen pasti akan ada korelasi dengan IKN ya, karena kan ini pembangunan infrastruktur. Infrastruktur mana sih yang nggak butuh semen gitu kan, mudahnya gitu. Sehingga ya semen-semen besar terutama itu akan diuntungkan. Tapi yang teman-teman juga harus pilih yang benar-benar ya, karena kalau misalkan teman-teman cari yang memiliki sensitivitas ke IKN tapi masuknya SMBR atau semen batu raja, ya nggak fair gitu. Karena semen batu raja itu hampir 100% dari penjualan mereka itu ke Sumatera gitu, nggak ada yang ke Kalimantan. Sehingga kalau kita bicara IKN, yang paling dekat itu INTP sama SMBR, itu yang saya lihat. Oke. Ini teman-teman tadi dia bilang, Ellen dulu sukanya BSKT. Iya nih, kita belajar dari satu pengalaman tentang apa ya, waktu itu story-nya SWF, Sovereign Wealth Fund gitu. Jadi waktu 2020 genjar story Sovereign Wealth Fund, kita suka WSKT, tapi kita ambil satu pelajaran. Sekarang story-nya adalah IKN, jadi meskipun story-nya bagus, ya sebaiknya kita tetap pakai technical juga ya. Jadi kalau Wika, ini tadi di-mention Coach Afif suka Wika. Wika tuh sebenarnya kalau teman-teman mau kumpulin dekat 895 lebih aman gitu. Jadi kalau breakdown dari 895 ya batasin risiko, sesimpel itu gitu aja. Jadi kita combine technical ya, kalau pakai story doang, gimana ngebatasin risikonya tuh agak-agak bias kadang-kadang gitu. Oke, Coach Afif, sekarang kita mau move on dari sektor konstruksi. Sebenarnya tadi ngomongin semen, itu aku lagi penasaran juga sama batu bara. Mungkin sebelum kita ngomongin tentang tadi harga gas naik sampai 50%, kita boleh ya belok ke batu bara dulu dikit nih gitu. Karena kalau aku lihat saham sektor metals yang hari ini koreksi normal, batu bara koreksi normal, aku bilang sih ini bakalan apa ya, memang masih akan zigzag, tapi dalam rentang waktu 1 bulan ke depan aku ngelihat kok secara teknikal ada kemungkinan dia bakalan baik gitu loh. Disclaimer juga sih teman-teman. Nah, aku pengen tahu nih secara fundamental, secara makro tuh gimana kondisinya batu bara ini gitu. Iya, batu bara memang yang pertama, kalau teman-teman menganalisa batu bara pasti lihat harga komoditinya ya gitu. Karena kalau misalkan harga komoditi tinggi, otomatis perusahaan juga akan diuntungkan. Dan untuk informasi juga teman-teman, BEP atau level, kalau misalkan nih perusahaan batu bara harus menjual batu baranya di level sekian, itu mereka nggak untung nggak rugi, itu di sekitar 120 USD per ton gitu. Nah sekarang harga batu bara mereka itu untuk di Newcastle itu di sekitar 400 USD per ton gitu. Artinya sekalipun mungkin akan ada naik turun dikit gitu ya di angka 400, itu masih menjadi angka yang sangat profitable gitu buat perusahaan batubara. Sehingga saya rasa untuk ASP atau
harga jual rata-rata perusahaan itu akan masih sangat bagus di tahun ini gitu. Dan kalau kita lihat juga dari sisi makro ya, terutama saya lebih fokus kepada China dan juga Eropa ya. Yang China kita tahu bahwa mereka sudah mengumumkan ya gradual reopening lah untuk ekonominya, itu akan positif buat batubara Indonesia karena mereka juga sebagian besar itu impornya dari Indonesia juga batubaranya. Eropa juga sama gitu. Ketika memang ada shutdown dari energi di sana, mereka harus beralih ke batubara. Ya batubara yang salah satu batubara yang paling dicari oleh Eropa adalah minyak Indonesia, terutama memang batubara yang mereka punya kalori tinggi. Jadi itu yang mungkin saya lihat untuk batubara, Miss, secara sentimen ya. Oke, sebelum aku lanjutin ya, aku mau apresiasi dulu buat seluruh tim M-Trade, tim coach M-Trade, terus tim produk M-Trade. Selain kemarin service di workshop bagus banget, tim supportnya juga totalitas semuanya, tim coach juga. Dan ini aku mau apresiasi dari hasil tradingnya. Nih, ini aku bukan pamer cuan, aku mau apresiasi, ini bukan kerja keras aku doang, ini kerja keras seluruh tim teman-teman, baik dari tim coach, tim produk, tim trading system kita. Di market yang kayak gini, ini aku surprise juga nih. Cuan, ESA 14%, energi 12-17%, kemudian ada Excel 9-14%, dan LSIP 4-5%. Ya, jadi istilah kata tuh, siapa bilang sih kondisi market kayak gini tuh nggak bisa cuan? Masih bisa kok, cuman harus tetap sabar-sabar juga ya, jangan semuanya asal ditabrak gitu. Jadi aku mau apresiasi tim coach kita dan tim produk kita juga, semua tim M-Trade gitu ya. Yeay, kasih tepuk tangan buat coach-coach M-Trade, termasuk coach Afif. Oke? Makanya jangan dipuli mulu, ini semua punya sebutan. Satu, William Coach S. Herware. Apa ya, kamu, apa tadi? Unda-undi. Siapa lagi tuh tadi? Oh, Jose katanya muntuk-muntuk gitu. Terus Tasya Gembala gitu. Ya ampun. Jangan-jangan aku ada sebutannya juga gitu. Baiklah, sekarang kita akan bahas yang dari tadi kita udah mau mention, tapi kita tunda terus nih. Sebulan ini harga gas naik sampai 50% tuh kenapa, Viv? Gitu. Dan hubungannya apa sama saham? Nanti kamu mention sendiri. Sahamnya belakangan aja. Oke. Prok tuh. Siap. Memang kalau teman-teman lihat harga gas alam, terutama untuk gas Eropa dan juga gasnya US ya, itu kemarin sempat turun cukup signifikan di sekitar bulan April ya. Itu memang karena sentimen dari resesi lagi-lagi gitu. Tetapi kalau teman-teman lihat dari awal Juli sampai tanggal sekarang 25 itu naiknya sudah cukup signifikan gitu. Karena naiknya kalau saya hitung-hitung sekitar 50% gitulah. Gitu. Dan ini juga ada hubungannya dengan kondisi iklim yang terjadi di Eropa ya. Jadi Eropa itu kan sekarang kondisinya dalam iklim summer ya, atau mungkin musim panas gitu. Dan di sana ternyata musim panasnya itu cukup parah gitu. Artinya ada cuaca ekstrim di sana yang sangat panas. Dan ini ada kecenderungan masyarakat yang sebelumnya mungkin ketika summer keluar-keluar gitu ya, happy-happy, itu akan cenderung untuk di rumah karena ternyata di luar terlalu panas gitu. Nah, kalau misalkan di luar panas, di dalam rumah ngapain? Ya pasti satu, nyalain AC. Dua, mungkin sambil nonton TV atau nyalain kipas juga biar adem gitu ya. Dan ini berdampak pada apa? Konsumsi listrik di Eropa, teman-teman. Nah, Eropa kalau kita bicara konsumsi listrik, itu mereka sebagian besar itu sudah menggunakan listrik dari bahan bakarnya gas alam gitu. Berbeda dengan Indonesia yang 80% itu masih dari batu bara. Di sana sudah mulai menggunakan gas alam. Ya, ketika konsumsi listrik tinggi, otomatis gas alam yang dibutuhkan untuk produksi listrik itu juga akan semakin tinggi. Dan ketika permintaan naik, sedangkan supply-nya sekarang masih terganggu, ya ini akan berdampak positif kepada harga komoditas gas alamnya. Itu yang saya lihat. Gitu. Nah, berdampak pada apa? Satu, tentu pasti. Sabar. Oke. Apa? Ini. Apa tadi? Apa sih? Ya. Oke. Tadi ada mention kamu apa sih ya? Oke lah, udah kelewat. Ya, silakan disebut sekarang. Cuma udah. Tapi sebelum saya sebut, pasti yang pertama itu mereka yang punya bisnis di gas ya, kayak Pegas, kemudian Raja. Meskipun dampaknya itu tidak langsung, tetapi mereka akan terdampak secara
dampak positif untuk terutama harga jualnya gitu. Yang lain dong. Yang akan naik juga. Yang lain. Nah, yang lain udah disebut nih sama Pak Budi. ESA betul. ESA itu ternyata juga memiliki korelasi dengan harga gas alam, teman-teman. Nah, hubungannya karena memang kalau kita Viv. Hubungannya, memang kalau misalkan teman-teman lihat secara bisnis model, ESA itu sorry. Malam ini lagi iseng, Viv. Oke, lanjut. ESA itu kan bisnis utamanya adalah komoditas apa sih kok saya malah lupa, Miss? Amonia. Komoditas amonia, iya betul, amonia. Nah, jadi ngeblank kan, Miss? Amonia itu 50% dari biaya produksinya itu adalah gas alam gitu. Sehingga ketika harga gas alam itu naik, ya otomatis harga amonianya juga akan naik. Itu yang terjadi di ESA gitu. Sehingga ESA ketika harga gasnya itu naik, ya otomatis potensi dari kenaikan harga amonia ini juga tinggi. Dan kalau mungkin teman-teman juga akan tanya ya, Coach kalau mau lihat harga amonia yang real time gimana gitu. So far saya belum menemukan harga amonia yang real time ya, kecuali di Bloomberg Terminal itu ada. Hanya saja memang untuk harga amonia itu bukan harian geraknya, tapi geraknya per minggu gitu. Sehingga ya saya rasa untuk minggu-minggu ini hingga beberapa minggu ke depan harga amonia bisa kita pastikan akan potensinya akan ke arah atas gitu. Itu yang saya lihat dari ESA. Oke, sorry ya, aku bikin kamu grogi tadi, tak kudain terus. Ya kan kita bercanda ya Vivi ya, biar nggak tegang-tegang amat gitu loh. Orang kalau ngomong saham itu udah tegangnya bukan main gitu, apalagi market kayak gini. Oke. Ini kita mau ngomongin teknikalnya ESA guys. Jadi ESA tuh beberapa waktu kemarin kan masuk watchlist mulu nih, double bottom, terus akhirnya kita kan beli di tanggal 20 Juli. 20 Juli itu sebenarnya udah breakout double bottomnya ini. Terus kejual 25 Juli tuh hari ini tadi cuan 14%-an. Nah, kita masih mau nge-watch nih. Sedangkan jangka menengahnya kita masih hold ya. Jadi ESA kita coba lihat jangka menengahnya kita masih hold. Ya, jadi masih ngehold jangka menengahnya, sedangkan yang jangka pendek, nah buat yang kemarin ikut workshop nih, boleh dilihat nih ya, kapan nih buybacknya gitu, pasti mereka udah ngerti juga gitu. Oke, jadi tunggu koreksi di 815 atau nggak harus sampai 815. Kalau ada koreksi normal sih kita mau masuk lagi, karena kemarin breakoutnya tuh cakep banget, volumenya tuh benar-benar kayak konvergen banget gitu. Nah jadi ternyata story fundamentalnya juga mendukung gitu, cuman kita nggak cuman main fundamental doang. Jadi buat kita sih kalau trading tuh nomor satu technical, sedangkan kalau investing kebalikan nih, investing fundamental dulu, lihat pangsa pasar, bisnis model, manajemen perusahaan, profitabilitas, yang terakhir valuasi, baru kemudian tambahannya pakai technical gitu. Oke, Coach Afif, ini tadi berhubung udah ngebahas Pegas dan kawan-kawan, aku bahas juga nih teknikalnya Pegas ya Coach ya. Boleh, Miss. Ya, jadi ini Pegas, ini ada potensi koreksi normal juga, dia bakalan bisa ada penguatan juga sampai ke 1640, kira-kira kayak gitu. Terus ada yang nanyain AGII kok turun ya, masa saham disuruh naik terus sih? Menurut aku sih wajar-wajar aja, dan patternnya AGII ini bagus banget loh gitu, dan kita tradingin beberapa kali itu AGII ini dia nurut banget ikut pattern yang kita udah antisipasi. Kalau ngomong di prediksi itu kok kesannya agak gimana gitu ya, karena kita bukan tukang ramal, bukan dukun, jadi kita ngomongnya antisipasi guys gitu, karena semua bekerja berdasarkan probabilitas. Nah jadi AGI ini cakep loh, dia tuh patternnya membentuk symmetrical triangle. Jadi kalau ini nurut pattern kayak gini, dia didahului oleh uptrend, ya sepertinya bakalan bisa breakout gitu. Jadi ekspektasinya sampai ke 2460 nih gambarnya, salah, 2460 tulisannya. Oke. Resistennya di sini. Jadi ya kita wait and see aja pattern symmetrical triangle-nya ini bakalan ke jebol ke atas atau enggak gitu. Oke ya.
Terus dikit nih, Afif mau bahas tentang TOWR nggak nih, Viv? Kan kamu kan sempat waktu itu ada bedah emiten sama TOWR ya. Jadi teman-teman kalau mau nonton materi bedah emiten kita bareng Tower, boleh lihat di Mtrade. Aku mau bahas secara teknikalnya. Tower nih dia ngebentuk pattern flag dan hari ini kayak mau breakout gitu, tapi volumenya kecil. Jadi kita tunggu aja deh. Kita masih expect dia barangkali bisa koreksi sampai ke 1125 atau lebih rendah sampai 1800 gitu. Tapi kayaknya nggak bakalan banyak koreksinya gitu. Bukan tukang ramal tapi tukang teknikal. Untung aku tukang teknikal ya, bukan tukang apa nih. Oke. Coach Afif, boleh dibahas dong TOWR waktu itu bedah emiten, ada ngobrol bareng Pak Adam Gifari, ngomongin apa sih? Iya, memang wah itu seru banget ya teman-teman kalau misalkan teman-teman ikut atau mungkin nonton replaynya juga ya. Karena memang bahasanya selain kita membahas fundamental TOWR secara khusus, kita juga membahas industrinya yang secara umum menarik juga gitu. Jadi TOWR itu kalau per sekarang itu mereka itu posisinya adalah market leader teman-teman. Market leader itu artinya mereka punya pangsa pasar menara itu terbesar di Indonesia gitu. Yang kedua itu ada MTEL, kemudian ada Tebik di bawahnya gitu. Nah, yang menarik dari TOWR selain dari pangsa pasarnya yang besar itu adalah dari ekspansi dia ke fiber optik. Itu cukup menarik karena ternyata antara menara dengan fiber optik itu mereka punya korelasi yang cukup signifikan gitu. Karena kalau misalkan kita mungkin 1 tahun atau 2 tahun lagi kita akan masuk ke era 5G, ternyata era 5G itu menara-menaranya itu membutuhkan fiber optik. Sehingga kalau misalkan sekarang itu TOWR sudah mulai ekspansi ke fiber optik, mereka itu sudah tidak gelagapan lagi gitu. Kedepannya kalau misalkan iya, saya mungkin bahasanya semoga teman-teman tahu ya. Udah nggak kesulitan, oke. Tidak kesulitan lagi untuk harus ekspansi secara mendadak gitu. Karena secara infrastruktur fiber optiknya sudah siap gitu. Itu yang saya lihat sehingga mereka akan diuntungkan. Dan secara bisnis TOWR itu juga cukup safe ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan TOWR dan juga industrinya itu memiliki bisa dikatakan defensif lah untuk investing gitu. Karena kalau teman-teman lihat secara kontrak, jadi kontraknya TOWR itu ternyata sekali kontrak itu langsung 10 tahun. Jadi kalau ada operator yang nyewa menara satu, itu mereka harus 10 tahun. Nggak bisa 1 tahun dulu atau 2 tahun dulu gitu. Dan itu tidak bisa dibatalkan. Artinya ketika ada satu kontrak yang sudah taken, itu 10 tahun ke depan TOWR akan selalu menerima revenue dari penyewaan itu. Itu yang saya lihat cukup oke gitu. Tapi bukan berarti tanpa resiko ya investasinya. Ada juga resiko terbesar dari TOWR itu dari suku bunga gitu. Tapi ya kemarin ketika kita ngobrol sama Pak Adam Gifari, Pak Adam juga cerita gitu bahwa ada potensi ada penjualan sebagian kepemilikan di Protelindo ya, yang mungkin teman-teman juga sudah tahu ceritanya ya. Kalau misalkan itu dijual, itu TOWR bisa nerima cash sekitar 14 triliun gitu. Nah kalau 14 triliun itu bisa masuk ke TOWR, itu bisa untuk bayar utang, terutama utang-utang yang bunganya float gitu. Sehingga dengan adanya pembayaran utang itu juga akan ada pengurangan dari sisi risiko di kenaikan suku bunga, Miss. Oke, sip. Bagus banget ulasannya dan menghibur sekali. Ada gelagapan, ada unda-undi. Sampai ada yang tadi terhibur sama kamu sampai katanya mau jajar telepon, dia mundurin sampai kelar loh. Oke lah, teman-teman. Kita mau infoin bahwa di Mtrade ini lagi ada spesial promo diskon sampai 750.000 up to ya. Jadi untuk yang 1 bulan, 3 bulan ya beda. Boleh langsung aja kunjungi ke mtrade.id/WhatsApp ya untuk detailnya, karena aku gak tahu promo-promo kayak gini yang bikin udah tim ini semua. Oke, thank you Coach Afif, thank you banget buat penjelasannya malam hari ini. Semoga sehat selalu semuanya. Jangan lupa join Mtrade di mtrade.id/WhatsApp, karena meskipun marketnya sideways kayak gini, hidup enggan mati tak mau, IHSG-nya breakout enggak, breakdown turun juga enggak, ngayun juga enggak, tapi ternyata masih bisa cuan juga ya. Jadi terima kasih untuk semua tim Mtrade. Saya Ellen May dan Coach Afif, salam profit, good night. Thanks Coach. Oke semuanya. Bye. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.